Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan melanjutkan materi masih bersama Microsoft Word 2016. Untuk materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang spasi dan tabulasi. Spasi dan tabulasi. Baik, akan kita mulai materinya. Untuk materi spasi dan tabulasi ini kita membutuhkan ruler. Masih ingat caranya mengeluarkan ruler? Masuk ke menu view, terus ruler silakan dicentang. Nah, maka akan muncul ruler atau penggaris di atas dan di sebelah kiri. Untuk mengubah materi kali ini, maka saya siapkan teksnya terlebih dahulu. Ini adalah teks yang akan kita pakai untuk pelajaran. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4 alinea. Nah, sekarang keempat alinea ini akan saya sorot. Terus kita perhatikan di penggaris. Di sebelah kiri sini, ini namanya adalah indent sebelah kiri. Yang kanan sini adalah indent sebelah kanan. Indent sebelah kanan, kalau kita arahkan mouse-nya ke segitiga yang menghadap ke atas itu, nanti akan muncul tulisan right indent, berarti indent kanan. Nah, kalau ini saya geser, maka teks sebelah kanan akan bergeser juga mengikuti arah kita narik atau menggeser right indent. Di sebelah kiri ada segitiga yang menghadap ke bawah. Kalau kita arahkan mouse-nya ke sana, muncul tulisan first line indent. First line indent ini kalau kita geser, maka sesuai dengan namanya first line, maka baris pertama akan bergeser di setiap alineanya, baris pertama. Nah, jadi dia akan ikut bergeser sesuai dengan arah kita menggesernya. Terus segitiga yang menghadap ke atas ini namanya adalah hanging indent. Maka kalau ini kita geser, yang bergeser bukan baris pertama lagi, tapi baris kedua dan seterusnya akan bergeser di setiap alinea yang kita sorot. Nah, sementara yang terakhir di situ ada simbol kotak. Kalau kita arahkan mouse-nya ke sana, muncul tulisan left indent. Kalau kita geser, maka yang bergeser adalah first line indent dan juga hanging indent. Nah, ini materi tentang indent sebagai tambahan sebelum masuk ke materi intinya. Baik, sekarang kita akan pelajari tentang spasi. Spasi, kalau kita perhatikan, misalkan saya ingin mengganti spasi di satu alinea, maka tidak perlu saya sorot semua seperti ini. Cukup kursornya diletakkan di salah satu baris di alinea tersebut. Tapi kalau misalkan lebih dari satu alinea, sama, tidak harus disorot. Misalkan ada 4 alinea, ini saya sorot tidak harus full kayak gini, tapi cukup ada perwakilan saja di masing-masing alinea. Nah, karena spasi itu berlaku untuk satu alinea atau satu enter. Oke, sebagai contoh, alinea pertama saya klik saja. Untuk mengubah spasi, kita masuk ke menu home. Di menu home di sebelah kanan sini kita akan menemukan simbol namanya line and paragraph spacing di grupnya paragraph. Line. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul spasi 1. Sambil dilihat perubahan di teks ya. 1,15, 1,5, spasi 2, 2,5, spasi 3. Jadi tidak perlu disorot di teks dalam satu alinea tadi, maka dia akan berubah. Nah, misalkan saya ingin pengaturan lebih jauh, misalkan spasi 1,3, di sini kan tidak ada, maka saya harus pilih line spacing option. Begitu saya klik, nah nanti akan muncul jendela paragraf. Sekali lagi, kalau saya ingin mengatur pengaturan lebih jauh tentang spasi, masuk ke menu home. Terus di sini ada line spacing, saya pilih bagian bawah sini ada line spacing option, maka muncul jendela paragraf. Nah, seperti materi sebelumnya, di ribbon home di sini ada grup paragraf, ada kotak kecil. Kalau saya klik muncul jendela
paragraf. Nah, di ribbon layout sama ada grup paragraf, ada kotak kecil. Kalau saya klik juga muncul jendela paragraf. Artinya kalau mengatur spasi, saya bisa manfaatkan jendela paragraf. Nah, baik, silakan sekarang diakses jendela paragraf, boleh dari menu layout atau menu home, sama saja. Nah, sebagai contoh, alinea pertama tadi saya ingin memberikan spasi sebesar 1,3. Maka yang dilakukan adalah perhatikan di kolom sini, daerah sini, di jendela paragraf, di grupnya spacing, ini ada spacing before, after, bentar lagi akan kita pelajari. Sama di sini ada line spacing, pilihannya ada multiple, ada exactly, at least, dan seterusnya. Ada add-nya juga. Nah, misal saya ingin membuat spasi atau mengatur spasi menjadi 1,3, maka yang saya lakukan adalah pilih multiple, add-nya saya isi dengan 1,3. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, maka alinea pertama tadi spasinya 1,3. Sekarang alinea kedua, saya ingin mengubah 1,7. Saya masuk ke menu home, saya masuk ke line spacing 1,7, di sini tidak tersedia, maka saya masuk ke line spacing option. Berarti muncul jendela paragraf. Atau dengan kata lain, saya ingin ngatur spasi 1,7 di sini, maka masuk jendela paragraf, boleh dari menu home, boleh dari menu layout, cari grup paragraf, ini ada kotak kecil, silakan diklik. Nah, 1,7, spasi 1,7, berarti line spacingnya pilih multiple, add-nya dituliskan 1,7. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang alinea 2 saya 1,7. Nah, misalkan semua alinea ini, 4 alinea ini saya ubah menjadi alinea menjadi spasi 1 semua, maka yang saya lakukan cukup disorot. Spasi 1 bisa masuk ke menu home. Di sini ada spacing. Nah, ini ada spasi 1. Atau kalau mau cepat silakan pakai perintah keyboard. Kalau spasi 1, maka silakan pakai perintah kontrol, tombol kontrol, dan angka 1. Spasi 1,5, tombol kontrol, dan angka 5. Spasi 2, tombol kontrol, dan angka 2. Oke, ini adalah spasi kalau kita ingin mengatur dengan menggunakan keyboard. Sebagai contoh, spasi akan saya terapkan spasi 1,5 di 4 alinea ini. Maka setelah saya sorot ke 4 alinea, saya tekan Ctrl 5, ini adalah spasi 5. Saya tekan 2, Ctrl 2, ini adalah spasi 2. Saya tekan Ctrl 1, ini adalah spasi 1. Nah, sekarang kita perhatikan di antara alinea 1 dengan yang lainnya, ini terdapat atau semacam ada alinea tambahan. Nah, ini ditentukan dari mana? Bisa kita masuk ke jendela paragraf lagi. Nah, di sini ada spacing before dan after. Before berarti sebelum, after sesudah. Nah, sekarang kursor saya letakkan di alinea 2. Maka kalau saya masuk ke paragraf, maksudnya spacing before berarti antara alinea 2 yang ada kursornya tadi dengan before, dengan sebelumnya, dia besarnya adalah 0. Tapi antara alinea 2 dengan bawahnya berarti after, besarnya adalah 8 poin. Misal saya ingin menghilangkan jarak antara alinea 2 dengan 3 untuk kasus ini, maka afternya saya ubah jadi 0 juga. Oke. Nah, sekarang dia rapat. Nah, terus kalau menghilangkan yang di atasnya sini gimana? Menu tadi bisa juga kita lihat di layout. Nah, di sini ada before dan after juga. Kalau saya ingin menghilangkan jarak antara alinea 2 dengan 1, tidak bisa dari alinea 2 karena ini sudah 0 dan 0.
Berarti kursornya harus kita pindah dulu ke alinea 1. Nah, baru di sini before-nya 0, after-nya 8. Saya ingin dia rapat, maka after-nya saya hapus atau saya jadikan 0 lagi. Saya enter. Nah, sudah. Jadi sekarang spacing before after atau pengaturan paragraf atau spasi lebih lanjut bisa kita akses di menu atau jendela paragraf. Before, after, dan spacing, add. Nah, ini yang kita pelajari untuk mengatur spasi dalam membuat atau mengolah teks atau pekerjaan kita. Baik, ini adalah materi berkaitan dengan spasi. Spasi bisa dengan cara manual tadi atau melalui perintah keyboard. Tapi hanya 3 ini aja yang ada perintah keyboardnya. Sementara untuk yang lain saya ulang lagi. Misalkan alinea 2 saya mau ubah, berarti kursor saya letakkan di alinea 2. Saya ubah menjadi spasi 1,6, berarti saya masuk ke menu home atau ke menu layout, sama saja, cari aja grup paragraf ya. Terus ada kotak kecil, diklik. Nah, di sini length spacingnya pilih multiple. Karena spasi 1,6 maka add-nya saya tulis 1,6 terus klik OK. Seperti ini cara mengubah spasi. Nah, berikutnya tabulasi. Materinya akan kita segera bahas. Tabulasi, saya ambil contoh, misalkan saya bikin di halaman 2. Saya punya angka 1, 2, 3, 4. Saya enter, saya nuliskan lagi 1, 2, 3, 4. Saya perbesar biar kelihatan. Nah, saya letakkan kursor di depannya angka 2 pada angka di baris yang pertama. Saya letakkan di sini. Nah, terus saya tekan tombol tab yang ada di keyboard. Tekan tab sekali. Nah, maka angka 2 ini tadi akan loncat sejauh ini, sekitar 1,27 cm. Saya letakkan di angka 3, saya tekan tab lagi, maka dia loncat lagi dari angka 2 ke 3, ini sejauh 1,27 cm. Berarti kalau dari depan 2 kali 1,27 sekitar 2,5, dan seterusnya. Artinya tombol tab di keyboard nanti dia akan menyebabkan karakter yang kita tekan akan loncat sejauh 1,27 cm. Nah, di kasus bawahnya sini, baris yang berikutnya 1, 2, 3, 4 ini saya letakkan lagi kursor di depan angka 2. Sekarang saya ingin angka 2, ketika saya tekan tab langsung maju ke posisi 2. Berarti caranya adalah letakkan kursor di baris yang kita maksud, arahkan kursornya ke angka 2 di penggaris, terus ditekan sekali, klik. Nah, maka nanti akan muncul tanda L kecil, namanya adalah left tab. Nah, sekarang angka 2 di sini saya tekan tombol tab, dia akan loncat ke angka 2. Lagi misalkan 3, saya ingin langsung loncat ke angka 7, berarti arahkan mouse-nya ke angka 7, klik sekali sampai muncul tanda hitam namanya left tab, tekan tab. Nah, dia loncat langsung ke angka 7. Misalkan ada perubahan, tidak jadi angka 7, pinginnya 5, maka kursornya letakkan di baris yang mau diedit. Terus yang semula di 7 kita mundurkan ke angka 5. Misalkan lagi 2, klik, terus saya majukan ke angka 4 misalkan. Nah, jadi semacam ini, kita klik drag, kita tarik. Nah, misalkan suatu saat kok terlalu banyak tanda tabnya, ingin menghilangkan, gimana cara menghilangkan? Tinggal diklik aja yang mau dihilangkan, terus kita tarik ke atas terus dilepas, atau klik tarik ke bawah terus dilepas. Jadi kita klik, keluarkan dari penggaris, terus kita lepas. Ini untuk menghilangkan tanda tab. Nah, sekarang kita akan coba untuk contoh berikutnya. Misalkan saya punya karakter semacam ini.
saya mengetik bagian atas surat. Nah, saya ingin mengetik bagian atas surat. Nah, ini kita membutuhkan tanda tabulasi juga. Kenapa? Agar nanti titik 2 pada nomor perihal dan lampiran dia bisa lurus. Terus karakter setelah titik 2 berarti 2 U dan tanda strip dia juga lurus. Maka saya butuhkan tanda tabulasi. Caranya gimana? Karena ini lebih dari satu baris, maka ketiga baris ini saya sorot terlebih dahulu. Ruler kita perhatikan, tanda tab yang tidak dipakai kita buang dulu biar tidak mengganggu. Jadi harus bersih dulu. Nah, terus kalau sudah, silakan sekarang buat tanda tab untuk tanda titik 2. Berarti saya bikinkan di sekitar angka 2 kurang sedikit. Terus kita buat lagi tanda tab untuk karakter setelah titik 2. Berarti saya buat lagi, katakanlah di setelahnya 2 sini. Nah, sekarang kalau sudah punya 2 tanda tab, sekarang kita praktekkan. Di depan titik 2 tekan tab, di depan titik 2 tekan tab, depan 2 kita tekan tab. Nah, maka titik 2-nya pasti lurus di satu garis. Terus karakter berikutnya 215 ini kita tab, undangan kita tab, tanda strip kita tab. Nah, bisa dipastikan nanti ketiga baris tadi akan berada di satu garis lurus. Nah, ini adalah cara menggunakan tabulasi. Cara penggunaan tabulasi untuk kepentingan yang lain, misalkan saya menuliskan angka uang Rp 500, terus di bawahnya ada Rp 5000, terus bawahnya lagi Rp 50.000. Nah, saya ingin uang ini nanti menuliskannya adalah Rp-nya lurus sebelah kiri, terus angkanya lurus di sebelah kanan. Nah, berarti caranya saya sorot dulu karena lebih dari satu baris. Nah, terus tanda tab yang tidak dipakai kita buang dulu. Buat tanda tab untuk RP, misal saya akan mulai di angka 4. Nah, saya buatkan tanda tab di angka 4, namanya left tab. Nah, terus sekarang untuk uangnya, angkanya saya ubah dulu jadi right tab. Ini kan left tab, saya sekarang butuh right tab, jadi tab yang rata kanan. Caranya arahkan mouse-nya ke pojok sini, pertemuan penggaris atas sama samping kiri, terus klik sekali. Nah, dia sekarang berubah tandanya jadi center tab. Saya klik lagi, sekarang berubah jadi right tab. Nah, ini yang saya butuhkan, yaitu right tab. Setelah tandanya sudah benar, sekarang balik lagi ke penggaris ruler. Misalkan saya letakkan di 6,5, saya klik sekali. Nah, sekarang tandanya sudah jadi right tab, bukan left tab lagi. Sekarang aplikasinya, RP saya tab, maju ke angka 4, RP ya. Kemudian angkanya 500 saya tab, 5.000, 50.000. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa RP-nya akan lurus di angka 4, sementara angka uangnya akan lurus di 6,5 dengan alignment rata kanan. RP-nya rata kiri, uangnya rata kanan. Nah, untuk selanjutnya hati-hati kapan kita pakai left tab, kapan kita pakai right tab, atau mungkin tanda tab yang lain, pastikan ini benar dulu. Ya, jadi jangan sampai saya mau bikin left tab tapi yang saya pilih adalah right tab. Jadi kuncinya di sini, pertemuan penggaris atas dan penggaris samping kiri. Baik, demikian tadi materi kita untuk pertemuan hari ini, yakni tentang spasi dan tanda tabulasi. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.